Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat beriman. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, banting tulang, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Tapi rezeki rasanya seret, mampet. Seperti ada dinding tak kasat mata yang menghalangi. Anda sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Anda melihat orang lain sepertinya hidupnya mudah, lancar. Apa rahasianya? Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia kuno. Sebuah kunci yang sering dianggap remeh, tapi kekuatannya dahsyat. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas secara spiritual. Ini adalah tentang kekuatan syukur. Ya, Anda tidak salah dengar. Syukur. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam, pastikan Anda sudah menekan tombol like. Berikan komentar Anda tentang pengalaman Anda dan tentu saja subscribe agar Anda tidak ketinggalan pencerahan-pencerahan berikutnya. Siap? Mari kita mulai. Selama ini, banyak dari kita salah mengartikan syukur. Kita pikir syukur adalah mengucapkan Alhamdulillah setelah mendapat nikmat. Kita pikir syukur adalah sebuah reaksi, sebuah jawaban atas sesuatu yang baik yang datang. Itu tidak salah, sahabat beriman. Tapi itu baru kulitnya, itu baru level 1. Syukur yang sesungguhnya yang akan kita bahas ini adalah sebuah frekuensi, sebuah getaran, sebuah kondisi batin yang aktif 24 jam. Syukur adalah sebuah mode yang Anda nyalakan sebelum rezeki itu datang. Ini adalah perbedaan fundamental. Orang biasa bersyukur karena dapat. Orang luar biasa dapat karena mereka bersyukur. Paham bedanya? Yang satu reaktif, yang satu proaktif, yang satu menunggu, yang satu menjemput. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin hanya dengan bersyukur rezeki bisa datang? Alam semesta ini, sahabat beriman, beroperasi berdasarkan hukum-hukum yang presisi. Salah satunya adalah hukum getaran. Segala sesuatu di alam ini adalah energi. Pikiran Anda, perasaan Anda adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Rasa keluh kesah, iri, dengki, takut miskin, cemas akan tagihan, itu adalah getaran rendah, frekuensi yang kacau. Dan frekuensi ini akan menarik kejadian-kejadian yang selevel dengannya. Itulah kenapa orang yang selalu mengeluh hidupnya makin banyak masalah. Sebaliknya, syukur adalah getaran tertinggi. Syukur adalah frekuensi kelimpahan. Saat Anda secara tulus merasa cukup, merasa berterima kasih atas apa yang sudah ada, bahkan atas napas yang Anda hirup, Anda sedang mengirimkan sinyal yang sangat kuat ke alam semesta. Sinyal itu berbunyi, saya cukup, saya bahagia, saya siap menerima lebih. Dan semesta yang energinya berlimpah ruah akan merespon. Dia akan mencarikan jalan agar realitas Anda sesuai dengan getaran Anda. Dia akan mengeklik dengan energi kelimpahan itu. Rezeki ibarat kupu-kupu. Semakin Anda kejar, semakin dia terbang. Tapi jika Anda diam, tenang, dan fokus menanam bunga-bunga syukur, kupu-kupu itu akan datang sendiri, bahkan hinggap di tangan Anda. Itulah cara kerjanya. Ini bukan omong kosong.
Ini bukan ilmu New Age yang baru kemarin sore. Ini adalah kearifan kuno yang sudah tertulis ribuan tahun lalu. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jaminan sebuah janji yang pasti. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Perhatikan baik-baik sahabat beriman. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Ini adalah sebuah rumus, sebuah hukum sebab akibat yang absolut. Syukur adalah sebab, ditambahnya nikmat adalah akibat. Ini bukan janji main-main. Ini adalah garansi langsung dari Sang Pencipta. Masalahnya, kita sering ingkar. Kita lebih fokus pada apa yang tidak kita punya. Kita lupa pada apa yang sudah kita genggam. Kita mengkufuri nikmat tanpa sadar, dan itu menutup pintu rezeki. Kita sibuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau, tanpa sadar rumput kita sendiri kering karena lupa disirami. Air siraman itu adalah syukur. Lalu, bagaimana caranya mempraktekkan syukur yang proaktif ini? Caranya adalah dengan melatih kesadaran. Mulai hari ini, saat Anda bangun tidur, jangan langsung pegang handphone. Jangan langsung memikirkan masalah. Ambil jeda. Tarik napas dan rasakan detak jantung Anda. Rasakan udara yang masuk. Ucapkan terima kasih untuk satu hari lagi kehidupan. Saat Anda minum, rasakan air itu mengalir di tenggorokan. Syukuri nikmatnya air bersih. Saat Anda makan, syukuri makanannya. Saat Anda bertemu keluarga, syukuri keberadaan mereka. Latih pikiran Anda untuk mencari hal-hal baik sekecil apapun. Ada yang bilang, hidup saya berat, apa yang mau disyukuri? Ini adalah jebakan. Anda tidak bisa bersyukur karena fokus pada yang berat. Coba balik, cari satu hal saja. Apakah Anda masih bisa melihat? Syukuri. Apakah Anda masih bisa berjalan? Syukuri. Apakah Anda masih punya atap di atas kepala? Syukuri. Jika Anda bisa menemukan satu hal untuk disyukuri, Anda bisa menemukan dua hal. Jika Anda bisa menemukan dua, Anda bisa menemukan 10. Lakukan ini secara konsisten. Buat sebuah jurnal syukur. Tulis setiap malam 3-5 hal yang Anda syukuri hari itu. Ini adalah latihan untuk memaksa otak Anda berpindah dari mode kekurangan ke mode kelimpahan. Ketika Anda konsisten melakukan ini, Anda akan kaget. Anda akan melihat keajaiban-keajaiban kecil mulai terjadi. Tiba-tiba ada yang traktir makan. Tiba-tiba ada proyek yang datang. Tiba-tiba masalah yang buntu menemukan jalan keluar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah respon semesta atas frekuensi baru Anda. Anda sedang menyetel radio batin Anda ke saluran keberlimpahan. Dan tentu saja, saluran itu akan memutar lagu-lagu keberlimpahan. Tantangan terbesarnya adalah bersyukur saat keadaan sedang sulit. Saat diuji, saat ditimpa musibah. Inilah level syukur yang paling tinggi. Mampukah Anda melihat hadiah di balik musibah? Mampukah Anda percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Mampukah Anda bersyukur atas pelajaran yang sedang diberikan? Saat Anda dijatuhkan, lalu Anda masih bisa bilang, "Terima kasih ya Allah atas ujian ini. Saya tahu ini akan menguatkan saya." Saat itu, getaran Anda melesat menembus langit. Anda sedang membuktikan kepada semesta bahwa Anda pantas untuk naik kelas. Bahwa iman Anda lebih besar dari masalah Anda.
Dan setelah itu, sahabat beriman, pertolongan akan datang dari arah yang tidak Anda duga. Rezeki akan mengalir seperti air bah, karena Anda telah lulus dari ujian rasa cukup. Jadi, sahabat beriman, kuncinya sudah ada di tangan Anda, bukan di luar, tapi di dalam. Bukan kerja keras, tapi rasa yang keras. Rasa syukur yang diaktifkan secara sadar. Rezeki bukan hanya uang, rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah kedamaian batin. Rezeki adalah keluarga yang harmonis. Rezeki adalah teman yang baik. Rezeki adalah ilmu yang bermanfaat. Rezeki adalah tidur yang nyenyak. Mulai sekarang, ubah fokus Anda. Berhenti mengejar apa yang belum ada. Mulailah menghargai apa yang sudah ada. Maka yang belum ada akan mengejar Anda. Itulah janjinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pencerahan ini membuka pintu-pintu kesadaran baru. Di video berikutnya kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah penting, yaitu bahaya energi iri hati. Bagaimana perasaan dengki bisa menghancurkan rezeki Anda sendiri. Pastikan Anda menontonnya. Akhir kata, semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Hamba-hamba yang hidup dalam frekuensi kelimpahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.